Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 23050226 dari Prodi PGMI. Di sini saya memenuhi mata kuliah pembelajaran media ICT oleh dosen pengampu Bapak Joni Indrawandi, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 4 tentang sumber daya alam. Tahukah kalian, negara kita memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam harus diolah dengan baik, karena kekayaan alam digunakan untuk mencukupi kehidupan hidup manusia. A. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan kesejahteraan. Ini mencakup baik sumber daya alam yang terbarukan, renewable, seperti tumbuhan, hewan, air, dan tanah, maupun sumber daya alam yang tidak terbarukan, non-renewable, seperti mineral, minyak bumi, dan gas alam. B. Penggunaan sumber daya alam. Ada 3 macam sumber daya alam. Yang pertama ada hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai kebutuhan, seperti makanan, bahan baku, dan tenaga kerja. Hewan dapat dikelola secara berkelanjutan melalui peternakan dan konservasi, seperti sapi, ayam, ikan, dan kambing. Pemanfaatan hewan harus dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keberadaan dan keseimbangan ekosistem. Pemanfaatan hewan. Pemanfaatan hewan merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia, namun harus dilakukan secara bijaksana untuk menjaga keberadaan dan keseimbangan ekosistem. Dengan pemanfaatan yang berkelanjutan, manusia dapat terus menikmati manfaat dari hewan tanpa mengancam kelestariannya. Yang kedua ada tumbuhan. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai sumber daya alam untuk berbagai kebutuhan manusia, mulai dari makanan, bahan bangunan, obat-obatan, hingga bahan industri. Contohnya, padi, jagung, dan gandum menjadi bahan makanan pokok, sedangkan kayu jati dan mahoni digunakan untuk bahan bangunan. Selain itu, jahe merah, dan jahe kuning dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan dan kelapa sawit sebagai bahan bakar biosolar. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan karena hampir seluruh bagiannya seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji mengandung fungsi-fungsi vital. Tumbuhan menyediakan beragam jenis nutrisi seperti karbohidrat, protein nabati, lemak nabati, vitamin, mineral, dan serat yang sangat penting bagi kesehatan manusia. Karena kemampuannya dalam melakukan fotosintesis, tumbuhan mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk zat makanan. Hal inilah yang menjadikan tumbuhan sebagai produsen utama dalam rantai makanan dan fondasi utama bagi kehidupan di bumi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia mengolah berbagai bagian tumbuhan menjadi makanan pokok, sayuran, buah-buahan, minuman, bahkan bahan tambahan makanan seperti bumbu dan rempah-rempah. Yang berikutnya ada tumbuhan dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam terbarukan yang memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang konstruksi dan bangunan. Sejak zaman dahulu, manusia telah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan sebagai bahan bangunan karena sifat alaminya yang kuat, tahan lama, mudah didapat, dan ramah lingkungan. Bagian-bagian tumbuhan seperti batang, kayu, daun, dan bahkan getahnya digunakan dalam berbagai keperluan pembangunan rumah, jembatan, perabotan, dan infrastruktur lainnya. Berikutnya ada tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan obat.
Tumbuhan digunakan sebagai obat karena mengandung berbagai senyawa aktif atau zat kimia alami yang memiliki khasiat untuk menyembuhkan, mencegah, atau meredakan gejala penyakit tertentu. Senyawa tersebut dikenal sebagai senyawa fitokimia seperti alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, dan minyak asiri yang bekerja secara farmakologis terhadap tubuh manusia. Penggunaan tumbuhan sebagai obat tradisional telah menjadi bagian dari kearifan lokal berbagai budaya di dunia, termasuk di Indonesia. Ramuan herbal yang dibuat dari akar, daun, batang, kulit, kayu, bunga, atau biji tumbuhan sering digunakan untuk mengobati berbagai jenis penyakit, mulai dari penyakit ringan seperti batuk, demam, dan flu, hingga penyakit kronis seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan asma. Contohnya, jahe digunakan untuk menghangatkan tubuh dan mengatasi masuk angin, kunyit untuk mengatasi peradangan, dan temulawak untuk menjaga kesehatan hati. Yang ketiga, ada benda tak hidup. Sumber daya alam benda mati, juga disebut sumber daya alam abiotik, adalah segala sumber daya alam yang berasal dari unsur non-hayati atau tidak hidup yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya ini sangat penting karena menjadi bahan dasar dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pembangunan, industri, transportasi, dan energi. Beberapa sumber daya alam benda mati bisa diperbarui seperti air dan udara, tetapi sebagian besar tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dan batu bara, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara bijak. Yang keempat, ada cara memelihara alam. Memelihara alam adalah segala bentuk usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga, melestarikan, dan memperbaiki kondisi lingkungan alam agar tetap bersih, sehat, seimbang, dan bermanfaat bagi semua makhluk hidup. Tujuannya adalah agar sumber daya alam dapat terus dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan masa depan tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Alam memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti udara segar, air bersih, makanan, dan tempat tinggal. Oleh karena itu, kita harus menjaga dan memeliharanya dengan baik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai, jalan, atau hutan. Kita juga bisa ikut serta dalam kegiatan menanam pohon untuk membantu mengurangi polusi udara dan menjaga keseimbangan alam. Selain itu, menggunakan air dan listrik secara bijak sangat penting agar sumber daya alam tidak cepat habis. Kita juga perlu mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya serta menghindari tindakan yang merusak lingkungan seperti membakar hutan atau menebang pohon sembarangan. Dengan membiasakan hidup ramah lingkungan, kita turut serta melestarikan alam agar tetap indah dan bermanfaat bagi kehidupan sekarang dan masa depan. Thank you.